Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudaraku, kita bersama kembali dalam renungan kita hari ini pada hari yang pertama di minggu ini, Minggu 8 Oktober 2023 dengan judul Yehuda menemukan sukacita lagi di pesta Paskah. Ayatnya di dalam 2 Tawarikh 30 ayat 21 dan 23. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Dalam kegiatannya untuk menjadikan upacara-upacara bait suci suatu berkat yang betul-betul bagi orang banyak, maka Hizkia menentukan untuk menghidupkan kembali kebiasaan lama, yaitu menghimpun orang-orang Israel bersama-sama merayakan pesta Paskah. Pada hari yang ditentukan, Paskah pun dirayakan, dan pekan itu digunakan oleh orang banyak untuk membuat persembahan pendamaian dan mempelajari apa yang Allah ingin mereka lakukan. Setiap hari orang-orang Lewi mengajarkan pengetahuan akan Tuhan yang baik, dan mereka yang menyediakan hati mereka untuk mencari Allah memperoleh pengampunan. Suatu kesukaan besar meliputi orang banyak yang sedang berbakti. Orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Semuanya bersatu dalam kerinduan mereka untuk memuji Dia yang terbukti begitu berkemurahan dan menyayangi. 7 hari yang biasanya dilewatkan untuk merayakan pesta Paskah berlalu dengan begitu cepat, dan orang-orang yang datang berbakti memutuskan untuk menggunakan 7 hari lagi untuk mempelajari jalan Tuhan dengan lebih lengkap. Para imam yang mengajar meneruskan pekerjaan mereka, memberikan petunjuk dari kitab undang-undang. Setiap hari orang banyak itu berhimpun di bait suci untuk mempersembahkan pujian mereka dan rasa syukur. Dan ketika perhimpunan besar itu sudah berakhir, ternyata bahwa Allah telah menunjukkan kemurahan yang ajaib sehubungan dengan pertobatan bangsa Yehuda yang murtad dan sehubungan dengan membendung air pasang penyembahan berhala yang mengancam akan melanda semua orang yang berada di muka air pasang itu. Amaran-amaran hikmat para nabi tidak sia-sia disampaikan, maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh luar biasa bila mana kita melihat kembali bagaimana kesukaan yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, bangsa Yehuda. Pada saat kita kembali lagi melihat cerita bagaimana kerinduan Daud membangun bait kudus Allah, dan itu dilanjutkan oleh anaknya Salomo. Dan pada saat pentabisan bait kudus Allah yang dibangun yang begitu indah itu, mereka mengadakan pesta 7 hari, dan puncaknya pada saat pesta Pondok Daun, mereka bersuka cita untuk melihat bagaimana kemuliaan Allah. Tetapi setelah beberapa lamanya, maka kemuliaan Allah pun surut, di mana nama Tuhan tidak ditinggikan, di mana Yehuda menjadi murtad, di mana penyembahan berhala akhirnya marak di dalam kehidupan daripada bangsa itu, dan bait Allah pun tidak terjadi lagi untuk penyembahan, dan puji-pujian tidak dinaikkan lagi untuk memuliakan Tuhan. Tetapi setelah Hizkia merubah kembali, memperbaiki kembali tata ibadah, maka kemuliaan Allah pun ada di tengah mereka. Mereka merasakan sukacita itu. Dan bahkan bukan hanya 7 hari mereka untuk dapat berpesta, tetapi mereka tambah lagi untuk dapat merasakan dan mempelajari lebih banyak bagaimana jalan Tuhan. Saudaraku, pesta rohani yang dilakukan bukan pesta-pesta untuk kepelisiran duniawi, tetapi justru untuk mencari kasih Tuhan, mencari akan jalan-jalan Tuhan dengan mempelajari firman-Nya. Semoga kasih Tuhan menolong kita untuk selalu mendalami akan pekabaran firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih ya Bapa untuk pekabaran yang indah menjadi satu langkah awal di saat kami akan melanjutkan kehidupan di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami yakin pengalaman kerohanian umat Tuhan di masa yang lalu juga menjadi pengalaman bagi kami dan bahkan menjadi pelajaran ya Bapa, supaya kami tidak akan meninggalkan ibadat kami tidak akan meninggalkan komunikasi dengan Tuhan, dan kami akan tetap mencari Engkau dengan berdoa, dengan mempelajari firman Tuhan, sehingga kami akan diteguhkan dan dikuatkan. Tolong ya kami Bapa, supaya kami tetap menaikkan puji-pujian kehadirat Tuhan. Dan bahkan ya Bapa, mau berdoa, biarlah di gereja Tuhan yang menjadi tempat pusat untuk memuliakan Engkau, peribadatan berkumpulnya umat-umat Tuhan, biarlah tetap dapat menjadi hal yang dapat memasyurkan Engkau saja dan membawa sukacita bagi umat-umat Tuhan di dalam perhimpunan. Biarlah melalui itu juga ya Bapa, orang lain akan melihat bahwa gereja Tuhan adalah gereja yang benar. Gereja Tuhan adalah gereja di mana mempersiapkan jiwa-jiwa untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Berkatilah umat-umat Tuhan, keluarga demi keluarga ya Bapa, bahkan pribadi lepas pribadi. Kehadiran Tuhan akan menjadi kekuatan bagi mereka. Dan biarlah berkat yang berkelimpahan Tuhan hadirkan dalam semua usaha tangan pekerjaan dilakukan, sehingga ada kepenuhan dalam segala kebutuhan dan keperluan. Anak-anak muda, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi kekuatan bagi gereja-Mu, mampukan mereka ya Bapa untuk menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan. Yang sakit, yang lemah iman, Tuhan teguhkan, Kau kuatkan iman mereka. Demikian juga yang sakit secara fisik, biarlah Tuhan juga memberikan pemulihan dan kesembuhan, supaya mereka dapat bangun kembali dan bersukacita melayani Engkau. Ya Bapa, orang-orang tua yang kami kasihi dalam menjalani masa indah mereka, peliharakanlah hidup mereka supaya tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, bila mana hari ini umat-umat Tuhan spesial dalam merayakan akan kasih Tuhan dalam menemukan hari ulang tahun mereka. Biarlah berkat khusus Tuhan hadirkan, kesehatan dan juga sukacita, terutama ya Bapa, panjang umur untuk mereka dapat melayani Engkau. Ampuni kami Tuhan, semoga kasih dan berkat yang sama menjadi bagian kami umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.